Oke, Bapak Ibu, jadi kita malam hari ini kembali melanjutkan kitab Korintus, 2 Korintus lebih tepatnya, di mana kita akan melihat bagaimana Paulus menuliskan sebuah surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan kalau saya review sebentar, Bapak Ibu, kemarin kita menemukan 2 Korintus pasal 1 yang keempat. Ini sebenarnya bukan surat Paulus yang kedua kepada jemaat yang Korintus, karena kalau kita baca sebenarnya sebelum surat 2 Korintus, Paulus sempat menyurati jemaat Korintus, antara 1 Korintus dan 2 Korintus. Kemudian di surat yang 2 Korintus ini, mungkin surat ketiga atau surat kesekiannya, Paulus kembali memberikan konfirmasi. Konfirmasi atas apa? Jadi kondisinya, saya kasih latar belakangnya, saya ingatkan Bapak Ibu ya, minggu lalu yang kita renungkan, latar belakangnya adalah, waktu itu datang pengajar-pengajar yang disebut sebagai rasul super gitu ya. Mereka datang dengan CV, CV-nya hebat, track record-nya hebat. Wah, udah pernah berbicara dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Wah, punya track record yang hebat, punya CV-CV yang cemerlang. Mereka berbicara dengan sangat fluent, sangat menarik, sangat flamboyan. Mereka berbicara seperti motivator-motivator, bersemangat sekali, dan kehidupan mereka sukses. Penampilan mereka keren, kehidupan mereka yang makmur, mereka berhasil. Nah, akhirnya membuat jemaat Korintus meragukan tentang kerasulan dari Paulus. Karena Paulus adalah orang yang sangat sederhana. Paulus bahkan nggak terima uang dari ketika dia melakukan pelayanan. Sebaliknya Paulus menjalankan usaha sebagai tent maker, sebagai pembuat kemah, pembuat tenda, dengan tujuan supaya dia nggak, karena Paulus mengatakan gitu di surat Korintus bahwa memang betul hamba Tuhan, pendeta yang menggembalakan, sudah sangat sewajarnya berhak menerima persembahan gitu kan, menerima penghidupan, dihidupi dari pelayanannya dia sebagai seorang gembala, menggembalakan gereja. Tapi karena Paulus bukan seorang gembala, dia adalah seorang misionaris, dia datang ke tempat-tempat yang belum ada orang Kristen sama sekali, belum mengenal Kristus, dan dia merintis gereja di sana, merintis kekristenan di sana. Kalau baru merintis udah minta uang, dia takut akhirnya orang-orang memiliki mindset, wah ini cuma datang minta uang doang. Makanya Paulus nggak mau minta uang dari pelayanan dia, tapi dia menjalankan usaha di samping sebagai misionaris. Dan alasan kedua, sambil menjalankan misi dia sebagai pembuat kemah di Korintus yang merupakan kota pelabuhan, kota singgah, semua orang mau trading, mau ekspor impor, mau kirim barang, mau pergi merantau, pergi berlayar, berpergian, merantau, semua melewati kota Korintus. Inilah kesempatan untuk Paulus bisa menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau oleh gedung gereja. Nah, tapi akhirnya Paulus dikritik. Ini loh, nggak wajar. Masa kamu sambil bukannya full time tapi malah sambil punya usaha, biasa gitu. Karena betul harusnya full time, kok kamu punya usaha dan seterusnya. Kemudian dikatakan kalau Paulus tidak full time, dia cuma part time. Paulus mengatakan, lah aku full time, tujuan aku bekerja bukan karena aku mau membangun usaha, bukan mencari kekayaan, tapi aku ingin menjangkau orang dan tidak menjadi beban, tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang baru yang aku injili. Itu tujuan Paulus. Kemudian yang kedua diserang dari Paulus adalah karena Paulus itu menyampaikan khotbah-khotbahnya, firman-firman yang beritakan dengan sangat sederhana. Minggu lalu kita belajar tentang the simplicity of gospel. Paulus memberitakan Injil dengan sangat simple, sangat sederhana, tanpa di sugarcoat, tanpa dikemas yang manis-manis, yang menarik-menarik. Jadi dia menyimpulkan apa adanya, inilah firman Tuhan. Nggak pakai kata-kata motivasi, nggak pakai quotes-quotes, kutipan-kutipan dari pembicara-pembicara terkenal, dari filsuf-filsuf, dan seterusnya. Enggak, plain. Sehingga orang-orang melihat, lah ini kok yang kamu sampaikan ya biasa banget, bukan yang pembicara yang karismatik yang akhirnya orang wah hebat ya ngomongin, enggak, benar-benar biasa banget, simple banget, polos banget. Tapi para rasul-rasul super yang datang dengan CV track record panjang lebar, wah mereka kalau ngomong bersemangat sekali, hebat sekali, keren sekali, membangun sekali, memotivasi sekali, menggunakan hikmat-hikmat, analogi-analogi dunia yang keren sekali, sehingga orang lebih terpikat. Siapa yang sebenarnya rasulnya? Dan yang ketiga adalah penampilan. Penampilan para rasul super ini begitu keren, begitu makmur lah. Paulus ya udah kurus, udah hidupnya menderita, boro-boro makmur. Paulus mengalami penderitaan demi penderitaan, dia dianiaya, dia disesah, dia berapa kali karam kapal, berapa kali hampir dirajam, hampir dibunuh, dia hidup pas-pasan, dia nggak berkelimpahan. Loh, kok kalau kamu diberkati Tuhan, kok hidupmu susah? Kok hidupmu malah menderita dan bukannya berhasil seperti para rasul-rasul super ini? Nah, untuk memberaskan itu, maka Paulus menuliskan surat 2 Korintus ini. Bahwa justru dia bilang, aku bermegah bukan di dalam kemakmuran. Aku bermegah bukan di dalam keberhasilan, kekuatan, kehebatan, kefasihan, dan seterusnya. Justru aku bermegah di dalam penderitaan. Justru aku bermegah di dalam kekuranganku. Kenapa?
Justru aku bermegah dalam kelemahanku. Karena justru dalam kelemahanku lah kuasa Allah nyata sempurna. Jadi Paulus berusaha untuk men-challenge keaslian, memvalidasi bahwa dirinya adalah rasul yang asli, dan para rasul-rasul super yang tadi adalah rasul-rasul palsu, justru dengan pembuktian terbalik. Mereka membuktikan mereka adalah rasul dengan cara hidupnya sukses dan berhasil. Paulus membuktikan, loh justru aku sebagai rasul yang sesungguhnya, aku rela menderita demi kamu. Aku rela berkorban demi kamu. Mereka rela gak berkorban demi kamu. Mereka rela gak hidup susah demi kamu. Nah, kira-kira itulah background dialami di surat 2 Korintus yang kemarin kita sudah renungkan juga, dari 2 Korintus pasal yang pertama sampai pasal yang keempat. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke pasal yang kelima, kalau Bapak Ibu lihat di pasal yang keempat bagian akhir gitu ya, pasal 4, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 sampai 18, Paulus berkata demikian. Ini kelanjutan dari yang sesi minggu lalu. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yesus Paulus mengatakan, kenapa sih kami rela menderita sampai sedemikian? Rela menderita demi Kristus. Kami rela hidup susah demi Kristus. Rela hidup susah demi berkorban, demi bisa melayani kamu, bisa keliling memberitakan Injil. Kenapa? Karena apa yang kalian lihat ini sebuah penderitaan, itu, dan apa yang kami alami sebagai penderitaan, kesulitan, ketidaknyamanan, itu porsinya kecil sekali dibandingkan dengan reward yang telah Tuhan siapkan bagi kami di dalam kekekalan, di dalam surga nanti. Minggu lalu saya menggunakan ilustrasi, ada seorang anak yang baru fresh graduate, ditawari kerja jadi OB, harus kerja siang dari subuh sampai tengah malam, tapi ditawari gaji 10M sebulan. Itu yang nggak masuk akal. Memang sih capek, menderita kerja jadi OB, dari pagi subuh sampai malam, sampai tengah malam gitu selama 6 bulan berturut-turut. Tapi pengorbanan si anak muda ini untuk jadi OB nggak sebanding dengan uang 60M yang bisa dikumpulkan selama 6 bulan bekerja banting tulang seperti itu. Rewardnya jauh lebih besar. Dan reward yang akan diterima oleh Paulus, oleh kita yang rela melayani, rela menderita demi Kristus, kemuliaannya jauh lebih besar, rewardnya jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena itu Paulus bilang, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara. Kita ngumpulin harta, kekayaan, cuma bisa dinikmati puluhan tahun di bumi. Tapi tidak kelihatan reward yang dia kumpulkan, yang kita kumpulkan di surga, adalah kekal. Akan kita nikmati selama jutaan, miliar, triliunan tahun di dalam kekekalan. Nah, kita masuk kepada 2 Korintus pasal kelima. Paulus nggak berkatakan demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Paulus mengatakan di sini bahwa ayat 2, selama ini kita tinggal di dalam kemah ini. Kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab ayat 4, selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa mengenakan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi ayat 5, Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi pengharapan Paulus, kenapa dia rela menderita, menjalani kehidupan yang begitu sulit demi Kristus, demi melayani Tuhan, bukan hanya demi mencari uang, karena Paulus mengatakan bahwa apa yang dia kumpulkan sekarang bukan hanya demi reward yang dia akan dapatkan di surga, tapi dia tahu surga tempat dia akan datang nanti itu adalah the most perfect place, tempat di mana nggak ada kesedihan, tempat di mana nggak ada kesakitan, tempat di mana nggak ada penderitaan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada kekhawatiran, nggak ada kebohongan, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian, nggak ada semua tempat yang nggak ada emosi negatif seperti apapun. Tempat yang begitu sempurna, itulah surga. Bapak bisa bayangin nggak? Kita pernah mengalami satu hari di mana kita benar-benar happy banget dan kita bilang, this is the best day ever. Ini adalah hari yang terbaik sepanjang hidupku. Di hari itu, kita cuma menikmati, mencicipi keseharian kita di surga. Pernah nggak kita datang ke jalan-jalan gitu ya, ke luar negeri, lihat pemandangan, atau di Indonesia, ke daerah-daerah pemandangannya indah sekali, pemandangannya luar biasa sekali, spektakuler, sangat-sangat indah. Itu kita cuma mencicipi
keindahan surga akan kita nikmati. Tapi jangan bayangin surga itu cuman putih, awan semua gitu ya. Lalu nanti kita akan dikasih sayap, terus cuman melayang-layang main harpa. Nggak kayak gitu Bapak Ibu. Itu buat saya malah bukan surga, mungkin neraka. Bosan banget kalau cuma serba putih, terus cuman kerja melayang-layang. Enggak. Surga adalah tempat yang sangat-sangat indah, tempat yang sangat-sangat sempurna, tempat yang sangat-sangat penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Dan ini yang ditunggu oleh Paulus. Paulus mengatakan lah, yang saya alami di bumi cuma puluhan tahun, cuma sementara. Tapi Tuhan telah menyiapkan satu kediaman surgawi, tempat yang jauh lebih indah, yang jauh dari sempurna. Itu yang aku tuju. Ke sana aku mau pergi. Dan di sana nggak ada lagi keluhan tentang sakit penyakit, tentang tekanan, stres, beban hidup. Nggak ada. Nggak ada pertengkaran, nggak ada pertikaian, nggak ada konflik, nggak ada kesakitan, nggak ada iri hati, nggak ada. Tempat yang sangat sempurna. Ini jadi pengharapan Paulus. Jadi Paulus tahu bahwa ketika nanti setelah dia meninggal, meskipun dia cuma menderita puluhan tahun di bumi, dia akan langsung masuk ke tempat yang begitu sempurna. Dan dia akan mendapat reward yang jauh melampaui daripada pengorbanan yang dia korbankan di bumi. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu ketika kita masuk surga gitu ya, kita lihat ada orang yang benar sih pelayanannya luar biasa. Kayak Paulus, wah dia hebat ya pelayanannya ya. Kita tahu di bumi pelayanannya hebat. Tapi ketika Tuhan berikan dia reward di surga, kita akan bercakap, benar sih aku tahu orang ini pelayanannya luar biasa. Tapi reward yang Tuhan kasih itu juga terlalu jauh lebih luar biasa, dia pun nggak deserve. Kita kan berpikir seperti itu. Sehebat-hebatnya pelayanan orang ini di bumi, ketika kita lihat orang tersebut menerima reward daripada Tuhan, kita ngeliat gila orang ini betul dia hebat, tapi tidak pantas dan nggak layak dapat reward sebesar dan seluar biasa itu. Sama kayak ilustrasi sih, yang kemarin saya ceritakan ada anak yang baru lulus jadi OB dikasih 10 M per bulan selama 6 bulan berturut-turut. Apakah kita bilang, oh nak kamu hebat ya? Kamu office boy paling legendaris sepanjang sejarah. Nggak pernah ada office boy yang bisa dapat gaji 10 juta, 10 M sebulan. Kamu hebat, kita itu enggak. Sehebat-hebatnya dia kerja sebagai office boy, kerjanya cuma office boy bersih-bersih. Yang kita puji itu adalah si tuannya, bosnya. Bos, kamu hebat banget. Kok berani sih bos kamu menggaji ada orang yang cuma fresh graduate, cuma kerja di OB, kamu berani gaji 10 M sebulan. Yang kita puji juga bosnya. Bosnya kamu benar-benar generous sekali. Bosnya kamu benar-benar royal sekali. Bosnya kamu benar-benar hebat sekali. Ini yang akan juga dialami ketika kita di surga nanti. Ketika kita melihat orang-orang yang diberikan reward dan kita diberikan reward, kita ngerasa seberat-berat dan separah-parahnya pengorbanan yang saya berikan kepada Tuhan, saya tetap nggak pantas. Dia tetap nggak pantas dapat reward yang seluar biasa itu. Tuhan, Engkau sangat generous. Tuhan, Engkau sangat murah hati. Tuhan yang akan ditinggikan, Tuhan akan dimuliakan. Lewat semua yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Paulus membuka pasal 5 dengan hal seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya supaya kita bisa masuk ke surga, ke tempat yang begitu sempurna tadi. 2 Korintus 5 masuk ke ayat yang ke-14, Paulus mengatakan demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus mengatakan, sama seperti bagaimana manusia bisa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Dimulai dari Adam. Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh dalam dosa, akhirnya ada dosa keturunan, gara-gara Adam dan Hawa berdosa, manusia pertama berdosa, kita semua manusia terlahir sebagai manusia berdosa. Maka gara-gara satu orang jatuh ke dalam kematian, jatuh ke dalam dosa, kita semua ngalamin. Tapi begitu juga dengan sebagaimana Yesus telah mati menggantikan kita dan Yesus hidup, maka kematian dan kebangkitan Yesus itu telah mengampuni semua dosa kita dan memberikan kehidupan kepada semua kita. Jadi upah dosa adalah maut, betul. Tapi kasih karunia Tuhan adalah kehidupan kekal di surga untuk selama-lamanya. Kita yang harusnya mati karena dosa, digantikan, disubstitusi oleh Yesus. Yesus yang mati di atas kayu salib untuk nanggung
dosa kita. Yesus bukan mati di kayu salib karena dia berbuat dosa, enggak. Yesus mati karena dia terlalu cinta sama kita. Yesus mati menggantikan kita yang harusnya mati. Yesus mati untuk menebus kita dari dosa. Bukan supaya kita bisa seenak-enaknya lagi berbuat dosa, bukan supaya kita bisa enaknya lagi meng-abuse diri kita, memanfaatkan diri kita, kedaya kita supaya udah tinggal dosa aja, kita kan tinggal minta diampuni sama Tuhan beres. Bukan untuk itu. Tapi dikatakan apa? Siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kita ditebus oleh Kristus supaya kita bisa hidup bagi Kristus, bukan bagi diri kita sendiri. Kita hidup dalam Kristus, ditransformasi dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, kita ditransformasi dari manusia tadinya gak bisa tidak berbuat dosa, pengennya cuma dosa, yang penting saya nikmat, yang penting saya terlihat hebat, keren, yang penting saya bisa punya apa yang saya mau, yang penting saya dan saya, yang penting kenyamanan, yang penting ketenaran, yang penting kekayaan. Sekarang kita bisa mikir, ya adalah Kristus, dan Kristus. Gimana saya bisa menyenangkan Kristus? Gimana saya bisa memuliakan Kristus? Kita diubah jadi manusia baru. Kita diubah pikiran kita, mindset kita ditransformasi sama Tuhan. Kemudian, ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi bayangin Bapak Ibu, ketika kita masuk surga nanti, bukan cuman dosa kita tidak diperhitungkan, tapi kita akan diberikan reward. Ketika kita masuk surga nanti, semua kesalahan, semua dosa yang pernah kita perbuat di bumi, di write off. Satu pun nggak ada catatannya. Diampuni dan dihapus secara total. Tapi semua perbuatan baik kita, semua pelayanan kita, semua perbuatan kasih kita, semua perbuatan iman kita, semuanya itu dicatat. Semua ada. Jadi bayangin Bapak Ibu, semua kesalahan dihapus, lalu semua kebaikan dicatat, dan kita akan diberikan reward based on semua perbuatan baik kita, perbuatan kasih kita, pelayanan kita. Jadi bukan ditimbang-timbang Bapak Ibu, oh ya, dia jahatnya berapa banyak ya dosanya ya, lalu dia baiknya berapa banyak ya, dibandingin, wah kalau dosa lebih banyak daripada kebaikannya, kok masuk neraka, nggak kayak gitu. Kenapa? Satu dosa aja udah bikin kita nggak bisa masuk surga. Karena dosa tempat yang sempurna, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Satu-satunya jalan masuk surga adalah kita disempurnakan, dikuruskan, disucikan. Satu dosa pun nggak bisa. Makanya nggak ada satu dosa pun yang masih dicatat, semua harus dihapus secara tuntas. Karena bukan soal timbang-timbangan. Sama kayak biasa ilustrasi yang digunakan, ada es jeruk lah gitu ya, lalu ditandai dengan setetes racun. Es jeruknya 1 gelas. Tapi gara-gara 1 tetes racun masih bisa diminum nggak? Es jeruknya udah nggak bisa. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelah enggak. Ada peribahasanya. Gara-gara dosa 1 titik udah memungkinkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga yang sempurna, yang perfect, nggak bisa. Karena itulah nanti semua pelanggaran kita, semua dosa kita diampuni, semua dihapus. Ini yang membuat kita pada akhirnya nanti kita akan begitu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini ibarat gini loh Bapak Ibu. Saya kasih ilustrasi gini. Kita gitu ya, nggak sengaja misalnya saya lagi nyetir gitu, nggak sengaja lagi kebut-kebutan, kita lagi nyetir, terus kita nabrak orang. Dan orang itu meninggal. Keluarganya begitu marah menuntut kita masuk pengadilan. Karena kita nggak sengaja, kita telah membunuh anak mereka, karena kecelakaan kita nabrak anak itu mati. Sampai di pengadilan, tiba-tiba keluarga mereka, keluarga anak yang kita tabrak, mencabut tuntutannya. Kita yang harusnya dipenjara entah berapa puluh tahun atau didenda berapa miliar rupiah, sangat besar, atau dipenjara puluhan tahun, kebebasan kita akan dihilang karena udah membunuh anak orang, dicabut tuntutannya. Kita nggak jadi dihukum. Bapak Ibu, ketika kita udah tahu jelas-jelas harusnya kita dihukum dan kita dibebaskan dari hukuman kita udah, mungkin kalau saya udah berlutut, menangis dan berterima kasih karena saya tahu harusnya dipenjara puluhan tahun. Tapi sekarang saya dibebasin, saya nggak dicabut tuntutannya, saya nggak jadi dihukum. Itu saya udah berterima kasih sekali karena saya diampuni, berterima kasih sekali karena saya nggak dihukum, saya diampuni. Dan sekarang tiba-tiba keluarga itu bilang, bukan cuma kamu nggak saya hukum, tapi semua harta yang anak saya punya, semua warisan yang saya mau kasih ke anak saya kasih ke kamu.
Nggak masuk akal buat saya Bapak Ibu. Itu mind blowing. Saya gak dihukum aja udah bagus. Gak dihukum aja udah syukur-syukur. Ini semua harta anaknya dikasih ke saya. Tapi inilah yang kita alami di surga nanti. Kayak kita meninggal nanti, bukan cuma semua pelanggaran kita gak dihitung, bukan cuma kita dibebaskan dari penghukuman kekal di neraka, satu pelanggaran pun gak dicatat, tapi semua reward itu diberikan kepada kita. Itulah amazing-nya Tuhan. Itulah luar biasanya Tuhan. Inilah yang membedakan kekristenan, Tuhannya orang Kristen, dengan agama manapun. Agama mengajarkan bahwa kamu harus melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Lalu ditimbang, wah kalau perbuatanmu lebih banyak daripada pelanggaranmu, ya udah kamu bisa lah masuk surga, bisa lah diampuni. Kalau pelanggaran lebih banyak, wah susah kamu dihukum dan seterusnya. Di kita nggak ada. Kekristenan bukan soal do and don'ts, bukan soal ini harus kamu lakukan, ini nggak boleh kamu lakukan, enggak. Kekristenan adalah tentang nggak ada yang bisa kamu lakukan. Keselamatan semata-mata karena anugerah. Dan yang dianugerahkan bukan cuma semua pelanggaranmu diampuni, plus bonus reward yang akan diberikan kepadamu untuk semua perbuatan yang akan kamu lakukan. Tuhan macam apa yang bisa segenerous dan seluar biasa ini? Tapi inilah apa adanya. Inilah Tuhan kita. Bahkan dikatakan, ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita udah punya Tuhan kayak gini, mau apa lagi Bapak Ibu? Punya Tuhan yang begitu menyayangi kita, dan demi kita bebas dari hukuman, dan demi kita dapat reward, itu bukan gampang loh Bapak Ibu. Itu bukan dia tinggal, Allah berfirman, ya udah manusia diampuni. Enggak. Allah itu adil adanya. Allah adil artinya apa? Semua kesalahan, semua kejahatan, semua pelanggaran harus dihukum. Itu baru adil. Allah nggak bisa bebasin manusia segitu aja, dilepas segitu aja. Enggak. Tapi apa yang dilakukan? Untuk kita bisa bebas dari situ, anaknya harus mati. Apakah ketika keluarga tadi kasih semua harta anaknya ke kita yang habis tabrak mati anaknya, mereka biasa-biasa, ya udah ambil aja semua hartanya, aduh, anaknya udah nggak ada kan? Enggak. Mereka mengalami kepatahan hati, kesedihan, kedukaan yang luar biasa, karena mereka kehilangan anak yang sangat-sangat dicintai dan sangat-sangat dikasihi. Dan itu yang Allah alami. Demi kita bisa dibebaskan dari penghukuman, demi kita bisa dapat reward yang seluar biasa itu, anak yang satu-satunya diberikan kepada kita. Yesus mati. Itu satu dikatakan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita masuk surga bukan karena kita benar Bapak Ibu, karena kita dibenarkan. Kita butuh pembenaran. Apa sih pembenaran? Kita salah, kita suruh salah, kita cari-cari alasan. Dia bilang, alasan kamu pembenaran. Buat Allah kita nggak jadi salah, asalnya kita salah. Tapi alasan yang membenarkan kita apa? Yesus mati menggantikan kita. Dia nggak kenal dosa, cari dosa. Dia Yesus yang udah sama-sama sama Allah Bapa selama entah dari kekekalan, jutaan miliar tahun dalam kekekalan, nggak pernah terpisahkan, sekarang harus terpisah. Ketika Yesus di atas kayu salib teriak, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, Bapak Ibu? Sepanjang Yesus di dunia, itu pertama kali Yesus manggil Allah dengan sebutan Allah. Dengan sebutan Eloi. Yesus selalu manggil Bapa dengan panggilan Bapa. Bapa kami yang di surga, dia selalu panggil dengan Bapakku. Bahkan dia memecahkan sebuah stereotip orang zaman dulu berpikir, oh namanya Allah itu kosmik, jauh banget, tinggi banget. Tiba-tiba datang satu sosok namanya Yesus manggil Allah yang tinggi dengan sebutan Bapa, sebutan Dedi, sebutan Ayah, sebutan Papa, Papi, sebutan yang sangat-sangat dekat. Siapa orang ini? Berani-berani dia panggil Allah dengan sebutan yang begitu dekat. Panggilan Papa, Papi, Dedi. Itu yang Yesus panggil, Bapa. Tapi hubungan yang begitu dekat harus terpisahkan. Kenapa? Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, sehingga Allah Bapa memalingkan wajahnya. Kita yang mungkin udah menikah puluhan tahun dengan suami atau istri kita aja, kalau ditinggal salah satu pasangan kita, sakitnya kayak apa sih? Itu baru puluhan tahun. Ini udah mungkin dalam kekekalan jutaan miliar, kita nggak bisa bayangin berapa lama.
Harus terpisahkan. Kenapa? Demi kita. Itu ya harga yang dibayar oleh Tuhan supaya kita bisa menerima anugerah keselamatan. Kita mau apa lagi? Karena itu Paulus mohon-mohon, Paulus mengatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Allah begitu mencintai kita. Allah nggak nuntut apa-apa dari kita. Allah mau kasih yang terbaik buat kita. Masalah untuk kita bisa menerima yang terbaik dari Tuhan, kita harus datang, tinggalin dulu semua yang buruk, dan datang kepada Tuhan. Ibarat seekor babi yang terus-menerus main lumpur, kita udah keluar, kita udah bersihin, dan seterusnya. Kita kasih rumah yang bagus, tempat tinggal enak, dia nggak mau main lumpur terus. Kita diingatkan oleh Tuhan, ayo berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tuhan bukan mengampuni kamu supaya kamu bisa enak-enak berbuat dosa. Betul sih, kematian Yesus bukan cuma ngampunin semua dosa yang pernah kita lakukan, tapi juga sudah mengampuni semua dosa yang belum kita lakukan. Berarti yang besok saya lakukan dosa diampuni, udah diampuni. Minggu depan, bulan depan, tahun depan saya dosa diampuni, semua diampuni. Semua dosa yang akan kita lakukan sampai kita mati, semua diampuni. Satu pun nggak dicatat ketika masuk surga. Tapi bukan berarti dosa nggak ada konsekuensi. Bukan berarti pas kita dosa, Tuhan santai-santainya, enggak. Tiap kali kita jatuh dalam dosa, Tuhan sedih. Tuhan, aku kasih kamu anugerah ini nggak murah. Aku kasih anugerah itu pengorbanannya luar biasa. Dan hanya sebatas ini kan kau menghargai pengorbanan yang aku berikan? Aku minta kamu diperbarui, jadi ciptaan baru. Jangan berbuat dosa lagi. Oke, Tuhan tahu kamu lemah, kamu jatuh, Tuhan ampuni. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Jangan meremehkan dosa. Jangan sedikit-dikit tanpa pikir aja kita jalan dosa. Betul kamu bisa jatuh. Tapi seenggaknya berusahalah jangan jatuh. Seenggaknya tunjukin usahamu, effortmu, Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh. Aku nggak mau jatuh dalam dosa. Aku jatuh sih Tuhan, dan aku mohon ampun, aku mau bangkit lagi. Aku nggak mau jatuh lagi Tuhan. Dan bukan malah meremehkan, ya udah jatuh aja biarin, ntar tinggal minta ampun, Tuhan ampunin kan? Betul, Tuhan ampunin. Tapi bisa bayangin nggak isi hati Tuhan seperti apa? Bisa bayangin nggak kalau tadi keluarga yang udah ngampunin kita udah rabrak mati anaknya, udah kasih semua harta warisan yang anaknya punya diwarisin kasih ke kita, dan sekarang kita tiba-tiba nyakitin hati keluarga itu. Kita gangguin keluarga itu lagi. Anaknya yang lain kita sakit-sakitin, kita tabrak lagi sampai dia lumpuh. Orang tua kita celakain lagi. Bisa bayangin? Gak gitu, Bapak Ibu. Bukan itu pastinya Paulus mohon-mohon, hei jemaat di Korintus, aku udah susah-susah ngajarin kamu tentang Kristus. Jangan tentang rasul lain, coba ngajar ya udah hal yang duniawi yang lebih keren, yang lebih manis, enak didengar, ngajarin kesuksesan, ngajarin kemakmuran, lalu kamu tinggalin Kristus. Kamu ajarin tinggalan yang benar. Kamu nggak lagi mencari Tuhan. Kamu hidup suka-suka kamu, nanti tinggal minta maaf juga diampunin. Hyper grace dan seterusnya. Seolah ya udah, ngapain kamu susah? Tuhan maha baik kok. Tuhan mau kamu kaya raya kok, dan seterusnya enggak. Terus kamu mau hidup benar. Tuhan mau kamu hidup kasih. Tuhan kamu mau menghargai setiap anugerah pengorbanan Tuhan berikan kepada kamu. Itu yang Paulus ingin berikan, ingin ajarkan kepada jemaat di Korintus. Yang saya harap ini juga bisa kita tangkap, Bapak Ibu. Masuk kepada pasal yang ke-6. Tuhan mengatakan, 2 Korintus 6 ayat 1, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu karunia. Sekali lagi Paulus mengingatkan, anugerah Tuhan kasih gratis, betul, kesalahanmu nggak dihitung. Betul, malah kamu dapat reward yang luar biasa, ini gratis. Tapi jangan sia-siain, ini nggak murahan. Ini dibayar dengan nyawa, harga yang mahal tadi, nyawa Yesus diberikan. Jangan sia-siain dengan hidup yang nggak benar. Dan saya akan bacakan, Paulus mengatakan demikian. Ayat 3 sampai ayat 10. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung. Dalam hal apapun, kami nggak mau bikin orang lain. Jadi kita nggak mau jadi batu sandungan buat orang lain. Kayak mau hidup benar, hidup lurus, hidup tanpa celah. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Gimana caranya? Dan Bapak Ibu saya harap ini juga bisa kita implementasi dalam kehidupan kita, dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung derah,
dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeri lelah, berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati generous, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Apa yang kata dari Paulus, Bapak Ibu? Dia punya mindset yang ditransformasi sama Tuhan. Dia nggak menentukan hidupnya dari kenyamanannya dia, dari ketenarannya dia, dari kekayaannya dia. Sekalipun dia menderita, sekalipun dia susah, sekalipun dia sukar, sekalipun dia sesak, sekalipun dia harus berjerih payah, dia tahu semuanya itu demi Tuhan. Apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan adalah sukacita. Apa yang dia rasakan? Dia merasa dia nggak berkekurangan. Apa yang dia rasakan? Dia memperkaya banyak orang. Dia meskipun orang jemaat di Korintus memandang Paulus itu miskin, hidupnya susah, menderita, penampilannya udah aduh kalau saya jadi orang Kristen jadi kayak kamu, saya nggak mau jadi orang Kristen. Orang sampai mikir sedemikian tentang Paulus, orang mengatakan enggak, kelihatannya seperti ini. Tapi apa kami jalani? Kami punya sukacita. Ketika kami dihina, kami merasa kami dipuji. Apapun yang orang lain perbuat terhadap kami, semakin kami direndahkan, kami tahu Tuhan memandang tinggi kami. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita cuma mau dipandang tinggi oleh orang lain? Atau kita mau dipandang tinggi oleh Tuhan? Kita cuma mau cari apa yang orang pandang, oh ya dia hebat, dia keren, dia kaya, dia sukses, dia wah lah luar biasa kawan-kawannya. Atau yang penting saya melayani, sekalipun saya susah, sekalipun saya menderita, sekalipun orang nggak pandang, bahkan sekalipun orang merendahkan saya, tapi saya tahu apa yang saya lakukan, menyenangkan Tuhan. Apa yang saya lakukan, nah, meninggikan Tuhan. Apa yang saya lakukan, ini menyenangkan Tuhan. Tuhan menghargai ini, Tuhan meninggikan ini yang Tuhan senang, ini yang Tuhan mau. Apa yang kita pilih? Paulus memilih menanggung itu semua. Kenapa? Yang tadi saya bilang, mindset Paulus adalah justru dalam kelemahan dia, kuasa Allah nyata sempurna. Justru dalam kesukaran ada sukacita. Paulus berusaha mengalahkan, membuktikan bahwa rasul-rasul super tadi adalah rasul-rasul palsu, dan dia adalah asli dan membuktikan, justru karena saya susah, bukan membuktikan saya rasul palsu. Justru saya susah membuktikan, saya lah rasul Kristus yang sungguh-sungguh melayani kamu. Karena nggak mungkin ada orang yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dan hidupnya gampang-gampang aja. Kenapa? Nggak mungkin. Satu, iblis udah nggak mungkin senang kalau kita mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan, tulus murni untuk Tuhan. Udah pasti nggak senang. Pasti ada cobaan, pasti ada tantangan supaya kita jatuh, supaya kita melenceng. Dan yang kedua, kita layani adalah orang-orang berdosa. Yang kita mau kasih anugerah ke Kristus, mereka nggak ngerti. Mereka selalu mikirnya, apapun yang orang lain perbuat buat orang lain, pasti ada maunya. Kita dipandang ada maunya. Kita dipandang nggak tulus. Sekalipun kita memberikan yang terbaik, kita cuma membagikan Kristus kepada mereka. Kita cuma mau melayani mereka. Nggak gampang melayani Kristus. Kristus nggak pernah janji, kalau kamu ikut aku, kamu lancar, nyaman, kaya raya. Yesus bilang, kalau kamu ikut aku, kamu menyangkal diri, mikul salib, ikut Kristus. Ikut Kristus, nggak gampang. Dan Paulus mengatakan dalam hal inilah saya mau hidup selurus mungkin, sebenar mungkin, supaya tidak dicela, supaya nggak jadi batu sandungan untuk orang lain. Dan Paulus juga memberikan nasihat ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dan bersatu dengan gelap? Paulus sudah berkali-kali menekankan, itu pernah dibahas juga dalam 1 Korintus tentang pernikahan. Apa artinya? Ini ayat yang seringkali digunakan, menikahlah dengan pasangan yang seiman. Tapi apa artinya kalau pasangan tidak seiman, ya udah berarti boleh diceraiin. Loh, kita udah belajar 1 Korintus, Paulus mengatakan, jangan. Bawa dia ke Tuhan. Dia bisa nikmati berkat Tuhan dengan keberadaan kamu. Doakan, bawa dia kembali ke Tuhan. Jangan ceraikan dia. Kita udah bahas di 1 Korintus. Tapi di sini Paulus kembali mengingatkan bahwa dari zaman dulu, Tuhan dari penyanyian lama udah banyak sekali perintah untuk jangan kawin campur antara bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak menyembah berhala dari bangsa-bangsa lain.
Masih ingat kisah Raja Salomo? Raja yang penuh hikmat bijaksana, raja yang punya segala-galanya, akhirnya menyembah berhala, dewa lain. Kenapa? Karena gundiknya banyak. Karena dia memperistri banyak sekali, ribuan. Dan akhirnya dia jatuh menyembah berhala. Itu yang Tuhan wanti-wanti. Dan karena Paulus sudah mewanti-wanti dan akhirnya ya rata rasul-rasul super yang penting nyaman-nyaman, beritakan enak ke telinga, semua boleh. Yang penting enak, yang penting nyaman, yang penting terkenal, yang penting tetar, yang penting kaya, yang penting sukses. Paulus kembali mengingatkan, kamu fokus, cari pasangan yang sepadan, cari pasangan yang seiman. Dari Korintus pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-4, Paulus berkata, aku sangat berterus terang terhadap kamu. Tetapi, aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Ayat 5, bahkan ketika kami di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan di dalam tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, di luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Paulus kembali menjelaskan bahwa di dalam penderitaan, Paulus terhibur, sukacitanya berlimpah-limpah. Bapak perhatiin ya, Paulus bukan bersukacita karena menderita. Jadi jangan habis ini kita nyeri atau ekstrim, oh iya kita harus menderita supaya kita bersukacita. Bukan seperti itu juga maksudnya, tapi dikatakan di dalam penderitaan kami masih bisa bersukacita. Jadi dia bersukacitanya bukan karena dia menderita. Paulus bukan dia udah miring gitu ya, otaknya udah koset karena kebanyakan dirajam, kebanyakan disiksa, kebanyakan berpuasa, akhirnya mikir, oh ya kalau saya menderita saya happy. Bukan, dia bukan sengaja mencari-cari penderitaan supaya dia happy, supaya dia bersukacita, tapi sekalipun dia menderita, dia masih bisa bersukacita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menghiburkan dia. Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Bagaimana saya bisa rendah hati? Bagaimana saya bisa dihibur oleh Tuhan? Dengan punya sikap yang rendah hati. Paulus nggak sok. Tujuan Paulus menuliskan surat penderitaan dia dan seterusnya bukan buat pamer. Bukan supaya, saya loh menderita dari kamu loh. Hidup saya lebih susah dari kamu. Artinya apa? Saya lebih holy dari kamu. Saya lebih rohani dari kamu. Saya lebih hebat dari kamu. Wah, akhirnya saya suka cita. Karena saya merasa saya lebih hebat dari kamu. Karena saya lebih hebat bisa mengontrol diri, saya lebih hebat, lebih tingkat rohani saya, suci saya lebih tinggi lah dari kamu. Saya mencapai tingkat level kekudusan yang lebih tinggi dari kamu, loh saya suka cita. Bukan itu. Tapi Paulus terus mengatakan, aku bisa bertahan menderita karena Tuhan yang menguatkan. Di dalam kelemahan, kuasa Allah nyata sempurna. Paulus bisa dihiburkan Tuhan karena dia punya rendah hati. Dia tahu, dia susah, dia menderita, demi Tuhan dan demi melayani orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itu jadi penghiburan dia. Paulus tahu dan Paulus sadar, sekalipun dia menderita dia gak sia-sia. Penderitaan dia cuma puluhan tahun. Dia sudah disiapkan tempat di surga yang begitu sempurna, yang sukacitanya penuh selama jutaan miliar triliunan tahun. Jadi siapa reward yang begitu jauh melampaui yang dia layak dan dia pantas untuk terima. Itu yang menjadi penghiburan dia. Jadi sekalipun dia menderita, dia masih bisa punya sukacita karena dia punya pengharapan dalam Kristus. Karena dia punya kerendahan hati. Aku melakukan ini bukan karena aku hebat, karena Tuhan yang memampukan kami. Inilah yang disebut dengan hati kerendahan hati. Ya Tuhan berkati. Ayat 10 firman Tuhan berkati, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesalkan. Tapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Dan dia mungkin biasa disebut orang-orang dengan duka cita yang kudus. Duka cita bukan karena kita hidup susah, duka cita bukan karena kita nggak bisa dapat kenyamanan, tapi duka cita karena dosa dan ketidakbenaran. Karena duka cita inilah yang menghasilkan pertobatan. Dan pertobatan ini adalah yang membawa keselamatan. Nah, keselamatan tidak akan disesalkan. Jadi kita nggak ada ceritanya, setelah kita bertobat, kita masuk surga, aduh, nyesal ya. Tahu itu saya mudah happy dulu, foya-foya dulu, hidup suka-suka saya. Pas udah mau mati, ternyata matinya masih lama gitu kan. Pas udah mati baru bertobat.
Gak ada penjelasan seperti itu. Karena semakin cepat kita bertobat, semakin cepat kita bisa menikmati penyertaan Tuhan, damai sejahtera, dan sukacita yang Tuhan berikan, yang nggak mungkin kita bisa menikmati kalau kita nggak menerima Tuhan, dan kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan. Jadi sukacita terhadap dosa, setiap kali kita berdosa, Tuhan ampunin, betul. Tapi bersukacitalah, dan bertobatlah. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Seringkali cara iblis mengganggu kita adalah sebelum kita berbuat dosa, iblis bakal bikin bahwa ini nggak apa-apa, ini kecil, jatuh dosa aja nggak apa-apa, dosa. Ini hal kecil. Begitu kita jatuh dalam dosa, iblis langsung blow up. Ayo lo, kamu udah jatuh, kamu bersalah, kamu berdosa. Membuat kita ditakut-takuti, akhirnya membuat kita guilty dan seterusnya. Sebelum kita jatuh, berusahalah jangan sampai kita jatuh. Tapi sekalipun kita jatuh, ingatlah bahwa semua dosa kita sudah diampuni. Oke, move on. Fokus untuk jangan sampai kita jatuh lagi. Ayat 12, Paulus mengatakan, sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukan oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Paulus mengatakan tujuan Paulus nulis surat 2 Korintus ini bukan buat nyala-nyalain anggota jemaat Korintus, baik yang nyala-nyalain atau yang disalah-salahin, yang berbuat salah atau yang disalahin, tapi buat mengingatkan, merimain jemaat Korintus supaya setia pada teladan dan pengajaran Paulus di hadapan Allah. Karena siapapun tadi si rasul super yang datang, ya, dia hanya memberitakan tentang apa yang enak didengar, kelihatannya wah, tapi jangan sampai akhirnya mereka melenceng dari ajaran yang semula, dari the simplicity of gospel, bahwa kita hidup bukan karena kita mau cari apa di dunia, bukan mau cari kenyamanan, ketenaran, dan kekayaan. Kita hidup bagi Kristus, karena itu cuma sementara puluhan tahun, tapi itu ada nyiapin kekekalan buat kita. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Bapak, dalam surga kami mengucap syukur Tuhan. Kalau malam hari ini, kami boleh sekali lagi kembali merenungkan kelanjutan dari kitab 2 Korintus Tuhan. Bahwa malam hari ini, biar kami boleh merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan mohon ampun untuk setiap kesalahan yang pernah kami perbuat. Kami tahu Tuhan, kami ditebus oleh Tuhan, bukan segampang itu, bukan tanpa pengorbanan, bukan tanpa harga yang dibayar. Tapi Engkau telah memberikan nyawamu sendiri demi kami. Dan bukan hanya kami dibebaskan dari penghukuman, malah setiap perbuatan baik, kasih, pelayanan kami di bumi, Engkau perhitungkan semuanya Tuhan. Dan Engkau mempersiapkan reward yang jauh melampaui apa yang kami layak terima nantinya. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau mau mengasihi kami? Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau mau sedemikian baik kepada kami? Tuhan, kami nggak mau menyanyiakan kasih-Mu. Kami nggak mau menyanyiakan kebaikan-Mu. Kami ingin memberi diri kami didamaikan dengan Tuhan. Kami mau rindu untuk hidup bagi Kristus. Dan bukan merindukan apa yang dunia tawarkan. Kami nggak mau sekedar merindukan kekayaan, ketenaran, dan kenyamanan. Dan kami rindu, sekalipun mungkin nggak nyaman, sekalipun mungkin susah, sekalipun mungkin kami harus sampai menderita. Tapi kalau itu bagi Kristus, kami percaya Tuhan, kami bisa menjalaninya dengan sukacita. Karena justru dalam kelemahan kami lah, kuasa-Allah nyata sempurna. Justru dalam masa-masa sulit lah, kami punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang mungkin seringkali kami lupa ketika hidup kami terlalu nyaman. Karena Tuhan, kami mohon, kami rindu untuk berjalan, berdampingan bersama-sama dengan Tuhan. Kami rindu Engkau yang topan dan pegang tangan kami. Ketika kami jatuh Tuhan, dan mungkin kami pasti akan jatuh lagi. Tapi kami mohon Tuhan yang angkat kami, dan Tuhan yang tuntun kami, sehingga kami boleh lebih berhati-hati, kami boleh lebih serius, kami boleh berusaha dan put effort untuk tidak lagi jatuh dalam dosa, untuk bisa terus hidup bagi Kristus. Tuhan, ini diri kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu.
bentuklah seturut kehendak-Mu. Kami adalah ciptaan baru dalam Kristus, dan kami ingin hidup merepresentasikan itu. Kami ingin menghidupi ciptaan baru kami, bukan manusia lama kami. Kuatkan kami, mampukan kami, topang kami, ampuni kami bila kami jatuh, angkat kami kembali Tuhan, dampingi kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Amin.